Hello everyone, welcome back to another video of our TOEFL ITP series. I'm Risa from Student Asia English. Student Asia is a platform dedicated to helping you enhance your English skill and achieve your target TOEFL score. Oke, alright teman-teman. Seperti yang sudah sempat saya mention di video sebelumnya, di video reading strategy kita, kalau di next video, which means itu video kita kali ini, saya bakalan bahas tentang beberapa tipe soal yang akan teman-teman temukan di reading comprehension test TOEFL gitu. Oke, seperti biasa saya mau kasih tahu teman-teman ada topik bahasan apa aja sih hari ini. Kita bakalan fokus untuk ngomongin apa aja hari ini. Yang pertama nanti saya mau berbagi cara membaca teks TOEFL secara strategis, kemudian kita bakal mengenali beberapa tipe pertanyaan. Dan nanti seperti biasa akan ada soal yang bisa teman-teman kerjakan yang sudah kami share di description box. Dan kita akan bahas. Oke, ngomongin tipe soal gitu ya. Yang pertama ada detail question. Sebenarnya detail question itu pertanyaan atau soal yang kayak gimana sih? Detail question itu adalah tipe soal yang menanyakan tentang specific information atau informasi yang spesifik yang secara gamblang atau secara eksplisit ada di passage tersebut gitu. Biasanya pertanyaannya akan berbunyi, according to the passage, what is one benefit of green spaces? Dan kalau teman-teman menemukan pertanyaan seperti ini, strategi yang bisa teman-teman gunakan adalah dengan satu yang pasti, identify keywords-nya dulu di pertanyaannya. Di situ keywords-nya apa, baru nanti try to scan uh, the this keyword on the passage gitu ya. Coba teman-teman locate itu di mana sih di passage itu ada di bagian mana. Biasanya nanti jawabannya nggak akan jauh-jauh dari kalimat yang mengandung keyword itu atau mungkin kalimat sebelum atau setelahnya gitu. Kemudian coba match meaning-nya. Karena apa? Teman-teman nggak akan menemukan jawaban meskipun jawabannya memang ada di teks, teman-teman nggak akan menemukan pilihan jawaban yang sama persis gitu ya, seperti apa, seperti halnya yang tertulis di teks. Melainkan teman-teman harus cari sinonimnya atau parafrase dari kalimat tersebut. Oke, kita masuk ke tipe pertanyaan kedua, yakni inference question. Apa yang dimaksud dengan inference question? Jadi di situ adalah tipe soal yang mengharuskan teman-teman untuk mengambil kesimpulan gitu ya dari informasi yang ada di teks atau di passage-nya. Nah, di sini tertulis kalau inference questions itu me- memerlukan kemampuan teman-teman untuk read between the lines and draw logical conclusions gitu ya. Example questionnya kalau teman-teman nemu pertanyaan kayak gini udah pasti itu inference question. So what can be inferred about green spaces in cities? Apa yang bisa kita simpulkan tentang green spaces gitu ya. Jadi mungkin nanti di passage-nya dia nggak akan secara gamblang mengatakan bahwa green spaces itu berfungsi atau mereka green spaces ini help improve people's well-being seperti kunci jawaban di sini, tapi mungkin dia akan memberikan clue lain gitu yang nanti teman-teman harus bisa simpulkan sendiri gitu. Jadi strategi yang bisa dilakukan adalah coba pahami gitu ya bagian yang relevan, bagian pada teks yang relevan dengan pertanyaan gitu ya. Kemudian teman-teman carilah itu clue karena ya hampir tidak mungkin teman-teman akan diberi direct answer gitu ya. Jawaban yang eksplisit gamblang tertulis di situ gitu ya. Karena apa? Karena ini inference question yang membutuhkan kemampuan teman-teman untuk menyimpulkan gitu ya, to read between the lines dan combine ideas. Tuh, kira-kira passage-nya tuh ngomongin tentang apa sih dari ini aku bisa 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 pilih jawaban yang mana sih yang kira-kira benar dari apa yang aku pahami gitu ya. Dan yang paling
akhir di sini yang bisa teman-teman lakukan adalah menghindari jawaban yang terlalu ekstrim gitu ya, yang kadang dia itu jawaban yang sangat bertolak belakang dengan atau pokoknya yang paling lain dari jawaban-jawaban pilihan jawaban yang lain, atau mungkin nggak dimention, atau mungkin informasinya benar-benar yang nggak sama sekali ada di message gitu. Karena apa, di sini kenapa saya garis bawahi atau saya share ini ke teman-teman, karena ya di sini kan di sini inference question mengharuskan kita untuk mengambil kesimpulan gitu ya. Tapi kalau si kesimpulannya terlalu jauh gitu ya, itu juga perlu diwaspadai. Jangan sampai kita memilih kesimpulan yang out of topic malahan. Oke, selanjutnya adalah reference question. Kalau ngomongin reference, berarti di sini kita bakalan ngomongin tentang pronoun. Teman-teman masih ingat? Kalau dulu mungkin udah pernah belajar di sekolah terkait pronouns ini, saya ingatkan kembali. Dia itu contohnya adalah it, they, these, those gitu ya, yang tentu saja akan sering kali disebutkan dalam teks, dan pronouns ini tentunya dia akan refer to a noun gitu ya. Noun bisa jadi itu orang, bisa jadi itu benda atau apapun itu. Nah, di sini contohnya ada example teksnya. Parks and gardens provide areas where people can relax. They also help reduce air pollution. Nah, di sini yang ditanya adalah they. They di sini eh, kita bisa eh, baca di soalnya, the word they refers to, they ini dia mengacu kemana sih? Nah, gimana kita menjawabnya? Teman-teman coba cari pronoun itu di kalimatnya. Oh, di kalimat kedua ternyata ya. Kemudian teman-teman lihat di previous sentence. Kenapa? Karena biasanya di situ noun-nya akan diintroduce terlebih dahulu. Pronouns usually refer to something mentioned before, itu ya, di garis bawahi. Jadi they di sini adalah plural noun. Gitu. Berarti noun-nya juga harus plural. Kalau misalnya nanti teman-teman ditanya tentang misalnya the word it refers to, nah it itu kan singular, berarti nanti noun yang di refer adalah noun singular juga gitu. Nah kalau di sini they ini bisa refer to ke parks and gardens. Alright. Nah, sekarang pembahasan materinya sudah selesai. Saya ingin teman-teman pause video ini, kemudian kerjakan soal reading comprehension yang ada di deskripsi video. Seperti biasa, kita pasti akan bahas soal dan jawabannya nanti. Oke, passage kali ini, teks kali ini agak panjang ya, teman-teman. Dan kita bahas tentang literature. Alright. Di nomor pertama, dia bertanya, the paragraph preceding this passage most likely discusses. Ini pertanyaan yang sudah sempat saya mention di video sebelumnya, di video reading series. Kalau ditanya preceding, paragraph preceding, berarti kita bisa langsung baca kalimat pertama dari paragraf pertama gitu ya. Kira-kira paragraf sebelumnya ngomongin tentang apa ya? Pastinya kita lihat dari kalimat pertamanya, dia di situ introduce tentang apa. Berarti sebelumnya mungkin dia ngomongin tentang hal yang berkaitan dengan itu. Nah, di sini dia ngomongin literature in the first half of 18th century in America had been largely religious and moral in. Jadi pada tahun-tahun segitu dia itu literaturenya itu tone-nya itu religius dan bermoral gitu ya. Nah, by the latter half of century, the revolutionary fervor that was coming to life in the colonies began to be reflected in the literature of time, which in turn served bla 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 bla. Nah, ini mulai diintroduce apa yang akan dibicarakan di paragraf ini. Di sini mention kalau sebelumnya sementara di tahun segini dia ngomongin tentang ini, berarti ya itu yang dibicarakan di paragraf sebelumnya gitu. Literature yang religius dan bermoral itu tadi, karena
Dia di-mention di sini. Nah, untuk nomor dua, ini adalah vocabulary in context. The word further in line to is closest in meaning to. Wah, aku nggak pernah sama sekali dengar kata further nih, gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kalau teman-teman masih ingat, di video sebelumnya kita juga udah bahas. Gak usah takut, gak usah overwhelmed, tapi coba tenang dan cari clue-nya dari kalimat tersebut atau mungkin dari sebelum atau setelahnya. Di sini kebetulan clue-nya ada di kalimat yang sama gitu. Fervor di mana sih? Di situ. By the latter half of the century, the revolutionary fervor that was coming to life in the colonies began to be reflected in the literature of the time. Jadi, revolutionary fervor ini bisa direfleksikan in the literature of the time, literatur pada zamannya, pada saat itu. Kira-kira, nah di sini kita pakai, kalau misalnya dari situ pun, nggak nemu nih, aku belum dapat nih clue-nya, jawabannya belum nih. Kita eliminasi aja dari pilihan jawaban. Kira-kira apakah war bisa direfleksikan ke literature, anxiety, spirit, action yang mana? Di sini jawaban paling tepat adalah spirit atau semangat revolutionary gitu ya. Nah, ada lagi. Vocabulary in context. The word time in line 3 could be best replaced by. Kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, bisa jadi semua itu adalah jawaban yang tepat. Tapi namanya vocabulary in context ya teman-teman harus pasin dong sama kalimatnya gitu. Jadi kita lihat di line 3 di sini. Oke. To uh, revolutionary fervor that was coming to life in the colonies began to be reflected in the literature of the time. Literature of the time, literatur pada di sini maksudnya apa? Kita bisa kalau di sini kan kurang ada clue-nya gitu. Jadi kita bisa eliminasi lagi. Hour, apakah hour pas di situ? Period, appointment, atau duration? Nah, untuk kalimat ini, vocab yang paling tepat untuk replace time itu adalah period. Jadi, teman-teman bisa coba seperti itu. Coba digantikan, time itu digantikan dengan pilihan jawabannya. Kira-kira mana sih yang paling tepat dan yang paling pas gitu. Number four, it is implied in the passage that. Nah, ini uh, inference question gitu ya. So, teman-teman perlu mencari ya informasi yang relevan atau informasi yang ada yang disebutkan gitu ya di pilihan jawabannya dan ada juga di teks. Kemudian dari situ coba disimpulkan kira-kira mana jawaban yang benar? Apakah some writers in the American colony supported England during the Revolution? Atau mungkin Franklin and Payne were the only writers to influence the revolution? Yang mana? Jadi kita cek pilihan jawabannya satu-satu dan kita cocokkan dengan teksnya gitu dan apa yang bisa kita simpulkan atau informasi yang bisa kita dapat pada teks. The answer is A. Jawabannya adalah dari last line di sini. Itu cara cepatnya, cara efektifnya, biar teman-teman nggak buang-buang waktu baca lagi teksnya. Ya, jangan sampai teman-teman English skill-nya oke, tapi running out of time itu juga akan bikin skornya berkurang gitu ya, nggak maksimal dan itu sayang sekali. Di sini nomor 5 ada pertanyaan tentang pronoun reference. The pronoun he in line 8. Tadi gimana kalau ada he di line 8 berarti mungkin clue noun-nya ada di awal kalimat atau mungkin kalimat sebelumnya. Nah, di sini ternyata dia ngomongin si Ben Franklin. Nomor 6, the expression point of view in line 9 could be best replaced by ya point of view. Kita sering banget dengar kata-kata itu dan saya yakin teman-teman mengandalkan memori aja tahu itu artinya apa dan bisa cari sinonimnya. Tapi kalau enggak, ini vocab in context, teman-teman bisa gunakan clue yang ada. Oke, the answer is perspective. Oke, kira-kira itu yang bisa di-defend gitu ya, defend. Point of view adalah perspektifnya bisa di-defend. Oke, sekarang nomor 7. According to the passage, the tone of poor
Richard's Almanac is. Nah, di sini keywordnya ada apa? Poor Richard Almanac. Ada di line berapa? Ternyata di sini. Di sekitar line 10 dan sebelumnya. Informasi di sini mengatakan bahwa in this articles dia itu pakai simple style of language dan common sense argumentation gitu ya untuk defend point of view-nya para farmer, para petani dan leather apron man. He continued with the same common sense, jadi tone-nya itu seperti itu, common sense, practicality. Nah, di sini kuncinya adalah practicality ini, yang kalau teman-teman em, cocokin gitu ya sama pilihan jawabannya, dia akan membawa teman-teman ke pilihan jawaban yang ah. Kalau memang ragu, seperti biasa, eliminasi. Number 8, the word desperate in line 16 could be best replaced by nomor 16 ini. Sorry, nomor 8 ini ada di line 16. Kira-kira apa ya arti desperate ini? Sekalipun sering dengar gitu ya, sekalipun teman-teman udah bisa nebak, cek lagi karena ini adalah soal vocabulary in context. Bisa jadi, oke, emang pilihan jawabannya secara sinonim itu sama, benar gitu ya, tapi belum tentu dia pas ditaruh kalimat ini. Di sini jawaban yang paling tepat untuk mengisi atau untuk replace the word desperate adalah hopeless. Iya, dua lagi ada di nomor 9 di sini nanyain where in the passage does the author describe Thomas Paine's style of writing. Bisa di scan keywordnya adalah Thomas Paine's style of writing. Di teksnya ngomongin di line berapa sih soal itu? Iya, ternyata ada di sini. Ada di line 18 to 20. Alright. Dan yang terakhir, purpose of the passage itu buat apa sih? Purpose of this passage buat apa? Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin purpose of the passage, teman-teman harus tahu main idea dari si teks ini apa. Main idea tadi dicari dari mana? Dari line pertama setiap paragraf ya. Di situ teman-teman tarik kesimpulan atau mungkin kata yang sering disebutkan gitu ya, atau eh, sesuatu yang paling sering dibahas di teks tersebut. Untuk passage ini dia itu purpose-nya adalah untuk mendeskripsikan the literary influence during the revolutionary America. Begitu. Okay, we are done with the explanation. Oke, jadi itu tadi akhir dari video kita ini. Buat teman-teman yang pingin ikutan mock up test gitu ya, dan tahu prediction skornya untuk tes TOEFL ya, teman-teman bisa join melalui link di description box untuk ikutan mock up test TOEFL di Indonesia English gitu ya. Kita ada pembahasan bersama tutor juga loh. Alright, berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap ikuti TOEFL ITP series kita di YouTube Indonesia English. Bye bye.